Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin breakdown kembali ya untuk entrian saya kemarin lusa, dan nantinya saya akan menjelaskan untuk market minggu ke depan seperti apa ya. Oke, di sini kemarin itu saya dapat entry di area-area sini ya, di area-area sini ya. Sebentar. Jadi saya ada entry di area-area sini dengan targetnya itu saya mengambil liquidity ini ya, liquidity yang itu. Tapi saya ambil liquidity itu ya di atasnya sini ya, di sini ada di levelnya juga. Jika di time frame kecil itu ada di levelnya. Nah, bagaimana analisa saya yang kemarin kok saya mengambil entry di area situ ya, di sini sedikit saya jelaskan bagaimana market itu membuat swing low yang valid atau berindikasi swing low yang kuat ya. Nah, di sini kemarin menurut saya adalah swing low yang kuat ya. Jadi saya dapat entry-nya itu di sini ya. Nah, di waktu harga itu berada di posisi candle ini, candle bearish ini ya. Nah, saya setelah candle ini close itu saya sudah siap-siap ya. Coba di sini saya perlihatkan di time frame kecilnya, time frame M15 ya. Sebenarnya saya itu menunggu di area-area di saat dia bisa mengambil ini ya. Saya tandai karena itu adalah sebuah support area POE ya. Tapi market belum sampai di area situ. Kenapa market belum sampai di situ ya? Karena di sini tadi ya, yang jelas di time frame H1 ini yang saya jelaskan tadi, saya setelah candle ini close, ini saya jadikan candle CRT ya, candle range teorinya. Kemudian yang atas itu candle range teori high-nya ya, di sini. Nah, setelah saya tandai di situ, tentu target pertamanya itu kita berada di range teori high-nya ya, jika kita mau open posisi B. Nah, kita lihat di time frame M15 tadi, setelah kita tandai ya. Nah, ternyata di sini terlihat ya, di sini di area sini area CRT-nya, dan swing terdekatnya berada di area-area sini ya. Nah, kenapa saya bisa entry? Tentu seperti biasa ya, kita terus lihat di setiap time frame M15, time frame M5 itu setiap menitnya itu kita sering pantau. Dan di video sebelumnya saya jelaskan bahwa kita perlu menunggu area-area SND ya. Jika mau buy, kita tunggu area supply terdekat di time frame M5 ya. Nah, jika ada pembentukan supply ini, maka ini nantinya jika dia mau melakukan kenaikan, dia wajib di break terlebih dahulu, baru kita tunggu retest untuk ajar buy ya. Tapi di grup kemarin di situ saya ada pending order atau ada order di area pucuk sini, tapi sayangnya ya terkena SL plus karena di sini ada penurunan ya. Tapi saya entry lagi di area-area sini. Saya entry lagi di area-area sini. Sebentar. Karena di sini di saat dia melakukan penurunan, di sini mampu break ini ya, mampu break supply-nya itu, maka ini menjadi sebuah CISD ya. Candle ini bisa menjadi konfirmasi atau pengiriman harga untuk melakukan kenaikan, dan ini dinamakan sebagai CISD ya. Nah, tapi saya entry-nya setelah terkena SL plus di sini itu saya entry-nya di area-area sini ya, di area-area bawah sini. Saya ambil satu layer itu. Kenapa? Karena jika kita urutkan untuk analisanya ya, pertama di sini di grup saya jelaskan ya, wajib ada liquidity lama. Liquidity lama yang mana? Di saat dia melakukan penurunan ya, liquidity pertama yang lama itu di sebelah kirinya ini ya, sebelah kirinya. Kemudian ada lagi di sini ya. Nah, ini adalah liquidity lamanya. Oke. Di area sini. Nah, kemudian setelah dia sudah berhasil sweep liquidity ini, dan kita lihat di area-area terdekatnya ya, di sebelah kanan swing high tertingginya, di sebelah kanannya itu apakah ada liquidity baru. Nah, itu juga perlu ada ya, liquidity ini juga perlu ada. Ternyata yang kita analisa tadi untuk menjadi sebuah CRT ya, makanya saya analisanya
candle CRT-nya di time frame H1 itu di sini menjadi sebuah liquidity ya, CRTL-nya itu menjadi liquidity-nya di time frame H1 itu nanti seharusnya di sweep. Nah, di sini berhasil diambil. Nah, maka dari itu setelah saya lihat, saya pantau ya, market di saat body bearish ini, panjang ini, dia close ya, dan close-nya itu berada di atas dari shadow sebelumnya ini ya, close di sini. Nah, ini saya langsung ganti time frame di time frame M1. Di time frame M1 pertama saya open posisi buy ya. Tapi sayangnya itu saya terkena SL terlebih dahulu ya. Nah, saya open posisi buy-nya itu di area sini. Di area sini. Nah, di area CISD-nya ini. Ya, CISD yang terdekat itu. Nah, saya entry di area-area sini. Saya entry di area-area sini ya. Kemudian SL-nya saya pasang di bawahnya ini ya, jadi sangat tipis ya. SL-nya saya taruh di sini. Nah, jadi ini berapa ini? 1485, entry-nya kemarin itu kalau tidak salah ya 30 pips ya. 4185 sama 4188 ini 30 pips ya. Nah, saya pasang entry di area-area sini. Tapi ternyata market ini melakukan penurunan. Ya, saya buru-buru memasang SL plus ya, saya tidak pantau lebih jelas ya. Padahal ini di sini masih ada sebuah gap ya. Gap ini memang bisa diambil dan akhirnya diambil ya. Dan di sini juga ada sebuah order block. Ya. Jadi di sini diambil lalu market melakukan kenaikan. Nah, di saat market melakukan kenaikan ini saya langsung entry di area-area sini. Ya, karena di time frame M5 ini ada indikasi kenaikan. Saya lihat di time frame M5 di sini dia membuat status pengiriman buy atau CISD. Ya, kalau di Fibo Musang ini adalah setup CB1 buy. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya hampir sama ya, cuma penyebutannya yang tidak sama. Nah, saya entry di sini. Saya entry di area-area sini. Ya, di grup kemarin saya share ya. Pertama saya entry-nya di bawah sini terkena SL plus, kemudian saya entry lagi di sini ya. Ini SL-nya saya naikkan. Saya naikkan di mana? SL-nya itu saya naikkan di bawah swing ini karena swing ini sudah berhasil mengambil supportnya. Berarti swing ini kuat untuk menahan harga ya. Jadi seperti itu. Terproteksi, bahasa ICT-nya seperti itu. Jadi swing saya taruh di bawah swing itu. Kemudian untuk targetnya ya, untuk targetnya kemarin saya targetkan di sini berapa kemarin itu ya, 4119 kalau tidak salah ya, di 19. Nah, di sini target take profit saya itu di 4119 ini ya, di area-area sinilah. Tapi tepat ya, tepat mendapatkan profit di area-area sini saya. Nah, jadi untuk analisanya, sahabat-sahabat trading analisa perlu memantau liquidity. Pertama kemarin saya buat rules itu kan area key levelnya ya, kita tandai seperti ini ya, entah ini nanti diambil atau tidak kita tandai area-area key level. Kemudian kita tandai liquidity-nya yang lama ya, yang lama dari swing high tertingginya yang lama. Jadi sebelah kirinya ini adalah liquidity yang lama. Ini membuat market itu jadi powerful untuk melakukan kenaikan ya. Sebagai bahan bakar itu dia sangat powerful sekali. Nah, kemudian kita lihat juga untuk liquidity terbarunya. Satu di sini ada dua sebagai CRT tadi ya. Baru kita siap-siap open posisi entry di area sini. Kita lihat waktunya open close candle-nya ya. Di saat close-nya itu kita lihat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi open close-nya itu yang bagus setelah dia membuat liquidity sweep ini ya, di candle-candle di daerah sini itu wajib jika di sini ada sweep ya, pembentukan candle seperti ini ya. Kemudian candle berikutnya ini close bodinya itu tidak melebihi dari shadow ini. Nah, ini saat ini nanti close ya, candle ini nanti close, kita bisa open posisi agresif dan SL-nya kita taruh di sini ya. Itu bisa diterapkan di time frame M1 ya, apalagi di area sini dia ada POE-nya ya, ada sebuah POE-nya. Nah, kemarin itu kenapa kok belum sampai di area support sudah
naik, ya keburu naik. Nah, maka dari itu yang perlu kita baca juga, yang perlu kita amati itu ya ini sebagai liquidity ya. Saat market itu setelah mengambil liquidity itu biasanya dia akan memantul ya, semisal seperti ini contoh kecilnya ini. Nah, ini diambil liquidity yang ini, dia mantul ya. Di sini ada liquidity baru. Nah, setidaknya di liquidity ini pun juga memantul ya, tapi di sini pantulannya tidak jauh ya, cuma sampai atas ini ya, pasti akan ada pantulannya ya. Tapi jika liquidity itu mendekati area support ya, atau SNB demand, jika mau melakukan kenaikan itu jauh lebih bagus. Semisal jika kita lihat di time frame M1 ya, yang tadi di time frame M1. Nah, di sini. Oke, di sini liquidity-nya ya, ini kemudian kita bisa menandai area, semisal di sini ada sebuah gap di time frame M1. Nah, pasti market itu akan merespon gap-gap seperti ini juga ya, setelah dia mengambil liquidity yang atas ini tadi. Nah, ini ya, dia mengambil. Nah, intinya setelah dia mengambil liquidity, di sini ada POE ya, ini area entry kita untuk open posisi. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa paham ya. Jika kurang paham coba diulangi lagi ya. Nah, sekarang saya ingin analisa untuk market minggu ke depan seperti apa ya. Jika kita analisa untuk market minggu ke depannya seperti apa, kita mulai dari time frame weekly ya. Dari time frame weekly. Oke, sebentar. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu ya, yang ini coret-coretan yang ini dihapus terlebih dahulu biar lebih mudah nantinya. Oke. Sudah di sini ya. Ini tadi saya sudah memberikan gambaran sedikit ya, saya analisa tadi belum saya hapus ini ya. Nah, ini penampakan dari candle weekly seperti ini ya. Nah, di sini ada sebuah gap. Ya, kita tandai saja gapnya ini ya. Gapnya ini kita tandai. Dan ini sebagai liquidity internal gap ini, dan eksternalnya yang mana? Eksternalnya tentu yang di atas ini ya. Jika nanti market berhasil sweep lalu di sini ada konfirmasi ya, kita tinggal hajar B. Ini untuk minggu kedepannya seperti itu ya. Analisa untuk minggu kedepannya kita tunggu market itu mengambil atau masuk di area gap ini terlebih dahulu jika ingin trading mingguan ya. Oke, setelah kita tandai area-area gapnya itu, kita bisa melihat di time frame daily seperti apa ya. Di time frame daily, nah gapnya tepat berada di area rally base rally ya, di sini. Nah, tinggal kita menandai di time frame daily ini swing low-nya atau swing high-nya nanti ya. Pertama ini sebagai liquidity. Oke, ini sebagai liquidity. Ya, kita tandai swing-swingnya yang terdekat terlebih dahulu, jangan yang terjauh, yang terdekat terlebih dahulu. Ya, untuk mingguan. Karena ini time frame daily. Setelah kita analisa weekly tadi, di sini kita bisa analisa di time frame daily-nya seperti itu. Nah, targetnya tadi di time frame weekly untuk eksternalnya adalah ini ya. Untuk eksternalnya itu ini target kita ya, ini adalah eksternalnya. Oke, target kita untuk take profit kita nanti di situ jika dia sudah masuk area sini ya. Jika dia sudah masuk area sini, kita targetkan untuk di area eksternalnya ini ya, untuk minggu kedepannya seperti itu. Tapi untuk hari Senin ya kita tinggal nunggu ya. Biasanya ini masih mengambil area ini terlebih dahulu. Semisal liquidity ini di time frame kecilnya itu masih bermain-main. Semisal kita melihat di time frame H4 sekarang. Nah, seperti ini. Di time frame H4 ya. Di time frame H4 di sini ada sebuah gap. Nah, jadi market itu tidak akan di minggu ke depan itu tidak akan langsung mengambil ini, hari Seninnya itu tidak langsung mengambil ini ya. Tentu di sini masih ada gap, tentu nanti ada indikasi market naik baru mengambil liquidity di bawah sini. Setelah mengambil liquidity pertama ini pun juga tidak langsung turun, biasanya dia juga masih ada jeda lagi untuk naik ya. Kemudian di sini ada liquidity, dia turun lagi mengambil liquidity lamanya. Nah, di liquidity ini tadi bertepatan dengan area gap di time frame weekly ya. Jadi ini bisa di hari
Selasa ataupun Rabu ya. Jadi seperti itu. Biasanya Selasa sebagai manipulasi, Rabunya bisa jadi distribusinya ya, bisa saja seperti itu. Tapi tetap kita pantau untuk setiap jamnya ya. Apa sahabat-sahabat trading analisa ingin mengambil 4 jam ya. Yang jelas di sini kita sudah menandai area-area liquidity-nya ya. Nah, di sini juga ada sebuah pertama area-area supply. Nah, ini juga nanti bisa memantulkan harga untuk melakukan penurunan. Ya, area situ bisa menjadi area-area pantul. Ya, kita tandai seperti itu saja. Ya, di sini juga ada sebuah resisten. Ya, resistennya juga masih fresh. Nah, kita tandai saja seperti ini. Kemudian coba kita lihat di time frame. Oh, di bawahnya ya, di bawahnya di sini untuk supportnya ya, supportnya kita bisa menandai area ini. Nah, di sini ada area support ya, kita bisa menunggu di area situ. Oke, kemudian di bawahnya lagi juga ada ya, tidak masalah kita tandai area-area support seperti ini ya, seperti ini atau yang ini ya. Jadi kita bisa tandai ya, asalkan di area-area situ ya. Semisal ini juga ada lagi ya supportnya di sini, ini juga ada sebuah support. Nah, kita bisa menandai area-area situ. Kemudian kita setelah menandai area support dan area-area liquidity, kita lihat dulu di time frame H1 seperti apa ya. Nah, di time frame H1 ini ada sebuah liquidity. Nah, ini kemungkinan nanti akan ada kenaikan ya. Setelah dia menyentuh itu ada kenaikan, tapi kenaikannya juga masih bisa dibilang tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena di sini ada area breaker block, atau bisa dikatakan ini sebagai konfirmasi sell jika kita mengacu pada Fibonacci ya, CB1 sell, atau bisa disebut CISD ya, atau bisa disebut, ini banyak sekali ya. Sayangnya itu banyak sekali nama-namanya. Jadi itu sebagai penghalang. Nah, ini sebagai penghalangnya, tinggal kita tandai saja ya. Ini saya kasih nama CISD saja ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa menunggu nanti di area-area situ. Sedangkan ini juga ada sebuah fair value gap ya. Di sini ada supply ya, bisa saja ini di sweep sedikit supply-nya, lalu nanti akan lanjut turun ya. Jadi liquidity-nya yang mana? Yang atas liquidity-nya ya yang ini. Sebentar ya, di sini akan saya. Nah, liquidity itu bisa berupa seperti gap ya, bisa berupa gap. Oke, jadi kita tunggu market itu nanti masuk di area situ jika mau open posisi sell ya. Jika mau open posisi sell, kita bisa menunggu di area-area sini. Nah, baru nanti open posisi sell, tunggu konfirmasi di area situ. Targetnya di mana? Targetnya tentu di liquidity yang lama ini ya. Di sini terbentuk liquidity baru. Nah, jadi seperti itu, liquidity baru ada, targetnya di liquidity lama. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga ada sebuah support. Di time frame 1 ini ada sebuah support. Nah, support ini berarti area untuk B ya. Saya kasih SNR gitu saja ya, support ya. Nah, ini bisa menjadi pantulan nantinya setelah dia mengambil liquidity ini. Nah, seperti ini nantinya dia membuat liquidity lagi. Nah, turun lagi seperti ini. Jadi ini nanti akan ada liquidity lama. Jika dia mau melakukan kenaikan, tentu target pertama di sini, kemudian di sini. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke, jadi intinya kita menunggu open posisi B-nya untuk jangka panjang itu di area sini. Untuk sell-nya bisa di area sini, ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jika kurang paham, coba ditonton ulang kembali ya, diulang-ulang supaya lebih paham ya. Intinya kita menunggu konfirmasi. Jika nanti di area sini ada konfirmasi untuk sell ya, kita open posisi sell. Konfirmasinya seperti apa? Ya seperti tadi yang saya contohkan. Sahabat-sahabat trading analisa bisa menunggu adanya CISD di time frame M5 seperti tadi ya. CISD seperti ini yang saya katakan tadi. Nah, ini setelah ada CISD atau sebuah
supply yang mampu di break ya, jika mau open posisi B, jika ada supply yang mampu di break maka ini adalah area-area open posisi B-nya ya. Demikian pula untuk sell ya, untuk sell seperti ini yang kemarin. Nah, ini di sini setelah dia melakukan kenaikan, nah di sini ada sebuah demand ya, demand ini mampu di break di sini ya, demand ini mampu di break, maka yaitu area-area entry kita. Nah, di sini di saat dia mampu break ya, break di sini dia naik mengambil POE, ambil supply ya, bisa kita entry di area supply-nya atau kita bisa entry di area sini ya, tinggal nunggu konfirmasi di time frame kecilnya, di time frame M1 ya, M1 bisa. Nah, seperti itu, asalkan sudah masuk area-area POE-nya ya, seperti ini yang kemarin. Nah, ini ya, di sini belum diambil ya, belum diambil, ini belum diambil, ini bisa saja ini nanti diambil kemudian lanjut turun ya. Ini masih melakukan akumulasi ya, atau konsolidasi ya, kemudian bisa saja ini nanti break ya, break resisten ini untuk mengambil SL para retail yang melakukan pending order base stop di sini ya, kan SL-nya di sini, nanti dia akan digojek. Nah, terkenalah SL-nya ya, jadi seperti itu. Untuk lebih validnya lagi, setelah adanya konfirmasi yaitu CISD seperti ini ya, atau CB1 sell atau SND yang mampu di break ya, bahasa mudahnya seperti itu, SND yang mampu di break. Jadi kita bisa menandai area-area ini. Nah, seperti ini. Dan ini juga menjadi sebuah setup QM ya, high low, new high, break low ya, seperti ini ya, bisa saja seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video panjang ini bisa dipahami ya untuk breakdown analisa entry saya yang kemarin, dan untuk minggu kedepannya menurut saya seperti itu ya. Jadi minggu kedepannya itu bisa saja hari Senin ini dia melakukan kenaikan, kemudian hari Selasa dia turun ya, hari Rabu langsung naik kembali ya. Jadi bisa saja seperti itu, tinggal nanti melihat di area sini nanti seperti apa setelah, karena ini jika kita lihat masih banyak sekali area-area liquidity-nya ya. Liquidity ini bisa apa? Bisa memantulkan harga. Jadi di hari Senin, Selasa, Rabu itu nanti akan mengambil liquidity itu untuk membentuk sebuah structure ya, untuk membuat structure. Semisal ya naik, ambil liquidity ya, di sini terbentuk liquidity diambil ya. Tentu pengambilan ini pasti di sini kan membuat, nah seperti ini menjadi liquidity diambil ya. Jadi seperti itu nantinya. Jadi minggu ke depan saya akan menunggu open posisi B di area sini ya. Jika nanti ada kesempatan untuk konfirmasinya B, apalagi konfirmasinya di time frame besar, itu jauh lebih bagus karena kita mengacu pada time frame weekly. Di sini ada area-area gap ya. Di sini ada area-area gap yang berpotensi menjadi internalnya ya. Kita akan ambil eksternalnya. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu seperti biasa trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.